Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia nikmatnya kepada kita. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat waktu luang dan taufik darinya. Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita untuk mempelajari sirah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang paling mulia daripada seluruh para nabi dan rasul. Ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, bertemu kembali di kajian kitab Taghridatus Siratin Nabawiyah, senandung sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karya Syekh Musa bin Rashid Al-Azimi hafizahullahu taala. Ikhwati fillah, a'azanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bahwasannya orang-orang Quraisy mereka tidak henti-hentinya menggencarkan azab dan siksaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Ya, tidak ada jeda siksaan mereka terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha melihat kala itu, yang Maha kasih sayang, memberikan kemudahan oleh Nabi dan para sahabatnya, terkhusus sahabatnya, untuk dapat berhijrah dari Mekkah menuju kota Habasyah, yang mana kota Habasyah atau negeri Habasyah merupakan tempat tinggalnya raja yang saleh, raja yang adil, yang mana dia nanti akan dikisahkan masuk Islam. Tapi para ulama berselisih pendapat apakah Najasyi yang masuk Islam itu Najasyi yang pertama kali Rasulullah SAW utus para sahabat kepadanya, apakah tidak. Nah, sehingga tercetuslah hijrah pertama dan kedua ke negeri Habasyah. Hijrah ke negeri Habasyah yang pertama berjumlah 15 orang, 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan, diketuai Utsman bin Maz'un. Di sana terdapat sahabat Utsman bin Affan dan istri beliau Ruqayyah radhiyallahu taala anha wa radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian di hijrah yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabatnya untuk hijrah ke kota Habasyah atau negeri Habasyah, dan keluarlah 100 orang, 82 orang laki-laki dan 18 perempuan. Diketuai oleh sepupu beliau Shallallahu alaihi wasallam yang bernama Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far bin Abi Thalib ini setara umurnya dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ada mengatakan seperti itu. Dan ikhwati fillah, zanallahu wa iyyakum, tentunya hijrah yang kedua ini tidak lebih mudah daripada hijrah yang pertama. Karena otomatis orang-orang Quraisy sudah mengantisipasi bagaimana solusinya agar pengikut Nabi Muhammad SAW tidak keluar dari kota Makkah dan mereka terus-menerus bisa bersenang-senang dengan mengazab kaum muslimin. Nah, hingga akhirnya penuh dengan kesusahan, mereka harus keluar secara sembunyi-sembunyi. Nah, hingga akhirnya saudara Hakim bin Hizam yang bernama Khalid bin Hizam, keponakan dari Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau meninggal dunia ketika tengah perjalanan menuju kota Habasyah, disengat oleh hewan yang berbisa atau ular berbisa, kemudian meninggal dunia. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, 100 orang lolos dan akhirnya mereka semuanya pergi ke kota di negeri Habasyah. Nah, dan mereka nanti akan lama sekali tidak bertemu dengan Nabi SAW. Ingat, Ja'far bin Abi Thalib dan rombongan yang kedua hijrah ke kota Habasyah, mereka ini akan lama sekali bertemu dengan Nabi dan para sahabat lainnya. Kalau seandainya ini adalah setelah kalau kejadian hijrah ke kota Habasyah ini kan para ulama berselisih pendapat yang kedua ini. Ada yang mengatakan sebelum pemboikotan, ada yang mengatakan setelah pemboikotan. Kalau misalkan setelah pemboikotan berarti kisaran berarti 10 tahun tidak bertemu dengan Nabi SAW. Karena Ja'far dan teman-temannya nanti akan datang ke kota Madinah ketika tahun 7 Hijriah setelah perang Khaybar. Nah,
tahun 7 Hijriah berarti 7 tambah 3. 7 tambah 3 berarti berapa? 10. Nah, tapi kalau ini merupakan 7 kenabian berarti tambah lagi 13 tahunan kurang lebih segitu. Ala kulli hal yang jelas Ja'far bin Abi Thalib dan yang lainnya mereka lama sekali nanti akan bertemu dengan Nabi SAW bertahun-tahun, hampir sekitar 10 tahunan nggak ketemu sama Nabi SAW. Nah, sampai Nabi nanti memerintahkan pada tahun 7 Hijriah untuk kembali. Nah, dan ada kisah yang berbeda tapi tidak banyak disebutkan oleh ulama sirah berkaitan tentang apa yang dilakukan para sahabat ketika di negeri Habasyah. Karena ulama sirah mereka fokus pada Nabi SAW. Nah, jadi ingat-ingat Ja'far bin Abi Thalib berpisah dengan Nabi SAW, sepupu Nabi berpisah dengan beliau SAW, ya kisaran 10 tahunan. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, orang-orang Quraisy mereka semuanya berusaha semaksimal mungkin bagaimana cara memberikan siksaan kepada Nabi dan para pengikutnya. Sampai kehabisan akal hingga akhirnya mereka pun melakukan al-muqata'ah al-ja'irah, pemboikotan yang sangat zalim. Mereka tidak mau atau mereka bersepakat untuk tidak mau membeli dagangan orang-orang Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim. Mereka juga tidak mau menikahkan putra dan putri mereka dengan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim dan seterusnya. Dan mereka simpan lembaran tersebut di dalam Ka'bah, di dalam Ka'bah, dan pemboikotan tersebut berlangsung sekitar 3 tahun lamanya. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu ada beberapa orang Quraisy yang ingin menggagalkan perjanjian yang zalim tersebut ya selang 3 tahun. Tapi tidak disebutkan oleh penulis siapa penggagas dari pembatalan pemboikotan tersebut. Nah, mungkin di kitab aslinya disebutkan. Setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, pada 3 tahun pemboikotan lahirlah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas dengan sabda beliau yang sangat terkenal sekali, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkanlah Abdullah bin Abbas ini tentang agama Islam dan ajarkanlah dia tafsir Al-Qur'an. Nah, dan berikut juga tentang pemahaman hadis-hadis Nabi SAW, karena Al-Quran dan hadis tidak terpisahkan. Sehingga Abdullah bin Abbas pun didoakan akan dapat memahami hadis-hadis Nabi SAW, dan fi'lan Abdullah bin Abbas mendapatkan urutan tertinggi dari beberapa sahabat yang meriwayatkan hadis paling banyak. Riwayatan hadis paling banyak diantaranya adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, sampai akhirnya mereka pun ya menghancurkan pemboikotan yang zalim tersebut, dan mereka mendapati lembaran tersebut dimakan oleh rayap, istilah kita, dan tersisa kalimat Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Nah, setelah keluar orang-orang keturunan Bani Abdul Muttalib dan Bani Hashim, mereka semuanya kembali ke rumah-rumah mereka dan masing-masing mereka beraktivitas seperti biasa. Dan di sana ada kejadian yang kebanyakan ulama sirah menyebutnya dengan Amul Huzni, tahun kesedihan, karena Nabi SAW mendapatkan 2 kesedihan berturut-turut. Kesedihan pertama meninggalnya paman beliau yang telah mengasuh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam kisaran 40 tahunan lebih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berumur 50 tahun ketika paman beliau meninggal dunia, dan Rasulullah mulai diasuh umur 8, berarti 50 kurangi 8, 42 tahun. 42 tahun diasuh dan dibimbing oleh paman beliau, hidup bersama paman beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga wajar saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa kesedihan yang mendalam. Terlebih lagi paman beliau tidak mau masuk Islam, tidak mau mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Sehingga Rasulullah SAW sudah berusaha semaksimal mungkin, dan hidayah taufik hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, tapi Allah Subhanahu Wa Taala Maha Rahmat. Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui kesedihan Nabi SAW, dan Allah pun meringankan
azab Abu Talib lantaran Nabi SAW yang memintanya, sudah membantu Islam, merawat Nabi SAW dari kecil sampai besar, membantu dakwah Nabi SAW, dan mendapatkan keringanan azab. Azab yang paling ringan penduduk neraka adalah azabnya Abu Talib yang dipakaikan kedua sendal, kemudian melelehlah otaknya. Nah, kemudian yang kedua adalah meninggalnya istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, istri yang tercinta, ibu dari anak-anak beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu taala anha. Setelah meninggalnya Abu Talib, tapi tidak disebutkan berapa bulan jarak setelahnya. Ada yang mengatakan 1 bulan saja. Dan ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Khadijah binti Khuwailid dimakamkan di Al-Hajun, pekuburan di Mekah, sampai sekarang masih ada. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau adalah orang yang muslim, orang yang mukmin terhadap risalah Nabi dan Allah Azza wa Jalla. Dan Allah Subhanahu wa taala kala itu belum mensyariatkan salat jenazah. Salat jenazah disyariatkan nanti ketika di Mekah, di Madinah. Jibril radhiyallahu alaihi salam, beliau mengucapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kabar gembira bahwasanya Allah telah mempersiapkan khusus untuk Khadijah sebuah rumah yang ada di surga, mengisyaratkan Khadijah masuk surga. Ketika Khadijah masuk surga, dan keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah menvonis orang-orang yang masuk surga, yang masuk surga. Tidak ada keraguan sama sekali. Dan itu merupakan konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, ta'atuhu fima akhbar, ta'atuhu fima amar, wa tasdiquhu fima akhbar, wa ijtinabu ma naha anhu zajar, wa la yu'badallah illa bima syara'. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kesedihan, ya, diliputi kesedihan terus menerus hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala pun memberikan nikmatnya kepada beliau Shallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menikahi seorang putri Abu Bakar As-Siddiq, putri dari sahabat beliau Shallallahu alaihi wasallam, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang pertama kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akad nikah dengannya setelah meninggalnya Khadijah. Aqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Aisyah radhiyallahu anha wa hiya bintu sitti sinin ba'da wafati Khadijah. Fakanat awwala zawjatin aqada 'alaiha ba'da Khadijah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan akad nikah dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang mana Aisyah kala itu berumur 6 tahun. 6 tahun. Nanti pertama kali beliau masuk dengan Aisyah berhubungan suami istri nanti ketika di kota Madinah pertama umur 9 tahun. Dan Aisyah radhiyallahu taala anha adalah wanita yang pertama kali Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam nikahi setelah Khadijah meninggal dunia. Dan ini merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan untuk menikahi Aisyah radhiyallahu taala, tapi tidak disebutkan oleh penulis. Nah, kemudian setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, untuk mendidik anak-anaknya dan yang lainnya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menikahi seorang sahabat, ya, yang janda, ya, sudah tua, ya, maksudnya lebih tua daripada Aisyah radhiyallahu taala anha, yang bernama Saudah bint Zam'ah. Saudah bint Zam'ah. Nah, ini adalah istri kedua yang Rasulullah SAW akad nikah dengannya setelah Khadijah. Jadi setelah Aisyah, ya, Khadijah, Aisyah, dan Saudah. Tapi pertama kali membangun rumah tangga dengan Saudah bint Zam'ah, bukan Aisyah. Aisyah masih kecil, nanti umur 9 tahun. Rasulullah SAW menikahi Saudah bintu Zam'ah. Setelah itu baru berhubungan suami istri dengan Saudah bintu Zam'ah setelah meninggalnya Khadijah. Jadi antum harus bisa membedakan antara siapa yang pertama kali diakad nikahi dengan Nabi SAW, dinikahi Nabi SAW, dan siapa yang pertama kali Nabi SAW membangun rumah tangga. Yang pertama kali
dinikahi oleh Nabi SAW setelah Khadijah meninggal dunia, Aisyah radhiyallahu taala anha. Di buku-buku sirah tidak Aisyah nomor 3, tapi hakikatnya Aisyah nomor 2 menurut penulis. Adapun Saudah bintu Zam'ah yang kedua setelah Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu infaradat Saudatu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam thalath sanawat taqriban wa kanat min asyaddin nasi tamassukan bi amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Membangun rumah tangga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sekitar 3 tahun di kota Mekkah, karena memang Khadijah dan Abu Thalib meninggal di tahun 10 kenabian atau Nabi SAW berumur 50 tahun, dan penulis menyebutkan kanat, maksudnya adalah Sauda. Sauda ini termasuk seorang wanita yang betul-betul berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Perintah Nabi dikerjakan. Nah, dan Sauda bintu Zam'ah nanti disebutkan ya, memberikan jatahnya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha karena beliau sudah tua, jadi sudah berumur seperti itu, dan memberikan jatah bermalamnya Nabi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan juga dikatakan Khadijah Saudah termasuk orang yang hampir dicerai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi tidak mau dan meminta Nabi tak usah dicerai. Nah, dan Nabi pun tidak menceraikannya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah paman beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, tentunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada seorang yang melindunginya dari gangguan Quraisy, dari azab Quraisy. Nah, hingga akhirnya mereka terus-menerus gencar melaksanakan azab yang mereka berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sepeninggal paman beliau. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Nabi Muhammad SAW disiksa, diazab, dipukul, dicemooh, dan yang lainnya. Sampai Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih, "Manalat minni Quraisyun syai'an akrahu hatta mata Abu Talibin." Orang-orang Quraisy mereka tidak bisa melukaiku sama sekali selama hidupnya pamanku. Tapi ketika pamanku meninggal dunia, aku pun langsung mendapatkan perlakuan yang sangat keras. Nah, lihatlah di antara perlakuan orang-orang Quraisy sepeninggal paman beliau Abu Thalib, karena Abu Thalib ini dulu walaupun miskin, dia termasuk petingginya orang-orang Quraisy. Nah, lebih tua daripada Abu Jahal. Abu Jahal pun ya tidak berani. Nah, ya akhirnya Abu Thalib meninggal dunia, itu semua atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan mereka pun terus-menerus ingin menyiksa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah seorang yang bernama Uqbah. Uqbah. Ingat, Uqbah bukan Utbah. Qaf sama ta beda. Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aidin. Semoga Allah menghinakan beliau. Semoga Allah menghinakannya, kata penulis. Uqbah bin Abi Mu'aid, dia mengambil salal jazur, ya, kotoran onta, kemudian diletakkan di punggung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sujud. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di Ka'bah. Nah, karena memang setelah kejadian Islamnya Umar, Islamnya Hamzah, kemudian dibantu Abu Thalib, Rasulullah SAW lebih bisa leluasa berdakwah di sekitaran Ka'bah. Padahal di sana banyak sekali patung-patung. Nah, Rasulullah SAW berdakwah di situ, dan Rasulullah SAW betul-betul menampakkan sholat beliau di sekitaran Ka'bah, hingga akhirnya ketika beliau sujud, datanglah Uqbah bin Abi Mu'aid, ya, yang meletakkan kotoran onta di punggung beliau atau di leher beliau sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak hanya itu saja, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, fa khanaqahu khanqan syadidan. Bahkan Uqbah bin Abi Mu'aid pun mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cekikan yang luar biasa. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Begitu luar biasanya siksaan orang-orang Quraisy setelah peninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah peninggalnya Abu Thalib, siksa, ya, disiksa, kemudian dicekik,
Luar biasa. Kemudian tidak hanya itu saja, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Tidak hanya Rasulullah diberikan kotoran onta kemudian cekik. Abu Jahal yang dijamin masuk neraka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dia menginjak leher Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika sujud. Tidak dicekik lagi tapi diinjak oleh dengan kakinya Abu Jahal. La'anahullah. Ya. Maka Allah pun Azza wa Jalla melindungi Nabi Shallallahu alaihi wasallam, yang ini Allah abadikan dalam surat Al-Alaq. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Nah, dan seterusnya. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun juga disiksa, diazab, dimaki, semuanya diberikan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih, laqad udhitu fillahi wa ma yu'dza ahadun wa ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Sungguh aku ini diberikan cobaan di jalan Allah, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mendapatkan cobaan yang lebih berat daripada aku. Termasuk para nabi dan rasul. Ingat itu. Nabi kita mendapatkan perlakuan buruk melebihi perlakuan buruk kaumnya Nabi Nuh kepada Nabi Nuh, kaumnya Nabi Musa kepada Nabi Musa, kaumnya Nabi Isa kepada Nabi Isa. Wa ukhiftu fillah, dan aku takut dalam berdakwah jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yukhafu ahadun, tidak ada orang yang lebih takut daripada aku. Kalau nabi-nabi yang lainnya mungkin mereka mendapatkan cobaan tidak separah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wajar saja Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat tinggi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna 'idzamal ajri ma'idhamil bala. Ya, cobaan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terima itu melebihi cobaan para nabi dan rasul yang lainnya. Ya. Sehingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjuang mati-matian dalam berdakwah dengan menjunjung tinggi kalimat tauhid. Maka apa yang antum akan lakukan? Ya. Seharusnya yang antum lakukan ini adalah menjunjung tinggi dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkorban untuk kita. Rasulullah dicekik oleh Uqbah bin Abi Mu'aid. Ya, diberikan kotoran onta. Kemudian Abu Jahal ya menginjak leher beliau, belum lagi yang lainnya memukuli Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah. Belum lagi ada yang ini dan itu. Subhanallah, luar biasa. Dan masih banyak lagi cobaan yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika kita mengetahui begitu dahsyatnya cobaan yang diterima Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai antum berputus asa dalam berdakwah. Ingatlah selalu musibah yang Allah timpakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Niscaya kita akan bersemangat dalam berdakwah. Jadilah orang yang mengembankan amanah dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadilah orang yang merealisasikan keinginan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa keinginan Nabi? Ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam orang yang menginginkan seluruh umatnya masuk Islam, seluruh umatnya masuk surga. Akan tetapi umatnya ini yang mereka keluar dari jalan ketaatan dari Allah dan Rasul-Nya. Maka tugas kita selaku penuntut ilmu dan mengetahui hakikat dari dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus menolong dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah Nabi Muhammad SAW sudah meninggal dunia, tapi Rasulullah SAW masih memiliki keinginan agar umatnya masuk Islam semuanya dan masuk surga. Hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk merealisasikan keinginan Rasulullah SAW. Hingga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, apakah hanya Rasulullah SAW saja yang menerima cobaan yang begitu dahsyat? Tidak. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq pun juga mendapatkan cobaan, siksaan dari orang-orang Quraisy, hingga akhirnya dia tidak bisa menahan kesabarannya, dan akhirnya beliau pun meminta kepada Nabi SAW untuk berhijrah. Rasulullah SAW tidak diperbolehkan berhijrah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui hikmah di balik itu. Rasulullah SAW dilarang hijrah ke kota Habasyah, tapi Abu Bakar As-Siddiq termasuk sahabat dari para sahabat yang lainnya. Akhirnya dia pun juga tidak bisa menegakkan kalimat tauhid. Begitu sulit cobaan yang dilalui para sahabat kala itu.
Gak akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta izin untuk berhijrah ke negeri Habasyah, menyusul Ja'far bin Abi Thalib, kemudian menyusul Utsman bin Affan, menyusul Utsman bin Mas'ud dan yang lainnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu meminta izin kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, sesungguhnya azab kaum Quraisy begitu dahsyat, aku tidak bisa lagi menahannya. Maka izinkanlah aku untuk hijrah ke negeri Habasyah. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun mengizinkan beliau radhiyallahu taala anhu. Lihatlah tersisa siapa ya ikhwah? Tersisa Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Pejuang sendirian dengan tersisa beberapa orang sahabat. Hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun keluar dari kota Mekkah mutawajjihanil Habasyah, pergi menuju Habasyah. Tatkala beliau radhiyallahu taala anhu sampai di Birkil Ghamad, ya, sebelum sampai ke negeri Habasyah, sampai di sebelum Habasyah, daerah yang bernama Birkul Ghamad, Al-Ghimad, kemudian bertemulah Abu Bakar As-Siddiq dengan seorang yang bernama Ibnu Dughunnah. Ya, seorang laki-laki yang bernama Ibnu Ad-Dughunnah. Ibnu Dughunnah ini adalah pemimpin kabilah Al-Qarah. Pemimpin kabilah Al-Qarah. Hingga akhirnya Ibnu Dughunnah mengetahui kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa kamu harus keluar dari Makkah? Saya akan menjamin kamu, ya Abu Bakar As-Siddiq. Baliklah kamu ke kota Makkah. Akhirnya Ibnu Dughunnah dan Abu Bakar As-Siddiq pun kembali ke kota Makkah. Kembalilah Abu Bakar As-Siddiq dengan Ibnu Dughunnah, pemimpin kabilah Al-Qarah, kembali ke kota Makkah. Falam tunkir Quraisyun jiwarahu. Hingga akhirnya orang Quraisy pun tidak berani ya melawan Ibnu Dughunnah, dan Abu Bakar As-Siddiq pun dipersilahkan untuk kembali masuk ke Makkah. Nah, hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu merasa dirinya aman, mendapatkan jaminan dari Ibnu Dughunnah, ya, orang-orang Quraisy pun ya tidak bisa berbuat apa-apa karena Ibnu Dughunnah memiliki pasukan yang luar biasa. Apa yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Yang dilakukan Abu Bakar As-Siddiq akhadha yajharu bil Qur'an. Beliau menerangkan bacaan Al-Qur'an. Dakwah terang-terangan di Al-Qur'an, di depan Ka'bah, depan ini Abu Jahal, di depan yang lainnya. Nah, mendapatkan merasa aman dengan jaminan yang diberikan Ibnu Dughunnah. Zaman dahulu orang-orang Arab, walaupun mereka sebejat-bejatnya orang Arab jahiliyah, mereka sangat menghormati adanya jaminan. Jadi ketika saya menjamin fulan di bawah jaminanku, maka siapa yang bisa mengganggu fulan, maka akan berperang, diperangi sama ini. Nah, jadi mereka betul-betul bahasa Jawanya mengajeni. Nah, jadi betul-betul menghormati. Hingga akhirnya Ibnu Dughunnah pun berinisiatif mengatakan pada Abu Bakar As-Siddiq, la tajhar bil Qur'an. Wahai Abu Bakar, jangan kamu mengeraskan bacaan Quran. Farafadha Abu Bakar. Tapi Abu Bakar pun menolak, tidak mau. Karena Nabi Muhammad SAW, beliau membaca Al-Quran dengan terang-terangan. Maka aku juga harus membaca Al-Quran dengan terang-terangan. Sampai akhirnya Ibnu Dughunnah pun memberikan pilihan. Kamu milih bagaimana? Kalau kamu masih di bawah jaminanku, maka jangan dakwah terang-terangan. Tapi kalau kamu ingin melepas jaminanku, silahkan. Akhirnya waradda jiwar ibn Dughunnah wa baqiya Abu Bakrin bi Makkah wa lam yuhajir ila al-Habasyah. Hingga akhirnya mengembalikan, ya sudah enggak apa-apa. Silahkan. Ibarat kata saya berlepas diri dari kamu wahai Abu Bakar As-Siddiq. Lantaran Abu Bakar As-Siddiq yang menolak, hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq pun tidak mendapatkan jaminan lagi. Dan pernah ada suatu kali disebutkan dalam buku yang lainnya, Abu Bakar As-Siddiq menjaharkan qiraah, ya, mengeraskan bacaan Quran beliau, hingga akhirnya berkumpullah Abu Jahal dan yang lainnya dan memukuli Abu Bakar As-Siddiq sampai akhirnya sakit. Sakit karena Abu Bakar As-Siddiq terkenal dengan tidak terlalu gemuk, ya, kurus seperti itu. Kemudian dipukuli Abu Jahal dan yang lainnya, akhirnya berdarah. Ya, beberapa kali beliau pingsan, kemudian bangun lagi pingsan,
pingsan, terus sampai akhirnya beliau bertanya, "Di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam?" Ya, kemudian ibunya pun mengatakan, "Ya Rasulullah SAW baik-baik saja. Tapi kamu ini harus menjaga kesehatanmu," kata ibunya. Tidak. Kemudian dikasih makan tidak mau. Kemudian pingsan lagi, bangun lagi, dikasih makan tidak mau. Bertanya kepada Nabi SAW terus. Karena waktu itu Abu Bakar dan Nabi SAW sedang sholat di Ka'bah, di area Masjidil Haram tentunya ya. Kemudian Nabi sholat, Abu Bakar As-Siddiq pun menjaga Nabi SAW. Nah, dan dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Hingga akhirnya ketika sudah siuman beberapa kali, Abu Bakar As-Siddiq meminta ibunya untuk diantarkan ke tempat Al-Arqam bin Abil Arqam. Hingga akhirnya bertemu dengan Nabi SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq pun mengatakan, "Ya Rasulullah, ini adalah ibuku. Doakanlah beliau agar dia masuk Islam." Akhirnya Rasulullah SAW pun berdoa, "Ya Allah, berikanlah hidayah kepada ibunda Abu Bakar As-Siddiq." Dan Allah pun langsung mengabulkan. Dan ini termasuk mujizat. Termasuk mujizat Nabi SAW ketika Nabi SAW berdoa, mengangkat tangannya ke langit, maka Allah pun langsung mengabulkan. Seketika ibunda Abu Bakar As-Siddiq pun masuk Islam. Nah, kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ada kejadian yang lainnya semasa Abu Bakar As-Siddiq pergi ke luar ingin hijrah ke kota Habasyah. Rasulullah SAW pun diusir oleh kaumnya. Diusir, bukan berhijrah ya. Diusir oleh kaumnya dari kota Mekah. Ingat, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, bagaimana perasaan antum ketika antum diusir dari rumah antum. Antum dikucilkan satu masyarakat. Dan Nabi SAW tidak dikucilkan satu RT atau satu RW, satu kota Mekah. Puluhan ribu orang atau ribuan orang mengucilkan Nabi Muhammad SAW, tidak mau menerima dakwah Nabi SAW. Diusir Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah. Hingga akhirnya Rasulullah pun juga kebingungan. Pergi kemana ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Akhirnya Rasulullah SAW pun beliau keluar ke Taif. Taif adalah timurnya kota Mekah. Ya, arah mau ke Indonesia sebelah sana. Taif. Rasulullah SAW keluar dari Mekah. Terusir. Pergilah Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Apakah dengan onta ikhwah? Apakah dengan kuda ikhwah? Tidak sama sekali. Rasulullah SAW berjalan kaki ke Taif. Bersama siapa? Bersama anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Bukan Zaid bin Thabit, tapi Zaid bin Harithah. Kalau Zaid bin Thabit belum ada kisahnya. Zaid bin Thabit orang Ansar, orang penduduk Madinah. Zaid bin Harithah. Adapun istri-istri beliau masih tetap tinggal di Mekah. Anak-anak beliau, putri-putri beliau masih tetap tinggal di Mekah. Hanya 2 orang saja. Karena orang Quraisy mereka benci pada Nabi SAW. Tidak benci kepada anak-anaknya. Kalau perempuan kan mereka gak berani macam-macam. Karena kalau mereka berani membunuh Aisyah misalkan, atau Saudah, atau anak putri-putri Nabi yang lainnya, Abu Jahal akan dibunuh juga. Nah, sehingga Rasulullah SAW pun beliau keluar kemana? Ke Taif. Berjalan kaki dengan Zaid bin Harithah. Berdakwah di sana ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, menjunjung tinggi dakwah tauhid, dakwah para nabi dan para rasul. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, apa perlakuan orang-orang Taif kepada Nabi SAW. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, hal ini mengisyaratkan sabda Rasulullah SAW sebelumnya, laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun. Laqad udhitu fillah. Aku diberikan cobaan dalam berdakwah, wa ma yu'dha ahadun. Tidak ada yang mendapatkan cobaan yang lebih berat daripada aku. Nah, wa ukhiftu fillahi, dan aku yang mendapatkan rasa takut yang luar biasa, wa ma yukhafu ahadun, dan tidak ada orang yang mendapatkan rasa takut melebihi aku. Lihat itu sabda Rasulullah SAW. Laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun wa ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Lihatlah. Yang Rasulullah SAW mendapatkan perlakuan keras
orang-orang Taif. Orang-orang Taif, apa yang mereka lakukan, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, mereka tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mendakwai satu kabilah yang ada di Taif, kemudian berpindah lagi ke kabilah yang lainnya, kemudian berpindah lagi ke kabilah yang lainnya, terus sampai akhirnya mereka pun membenci dakwah Nabi SAW. Hingga akhirnya satu pemimpin dengan pemimpin yang lainnya berkumpul, hingga akhirnya kita harus mengusir Muhammad. Hingga akhirnya mereka pun membuat barisan dua shaf depan saling berhadap-hadapan, ya kayak mau pawe atau parade seperti itu. Kemudian ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW dilempari batu. Oleh siapa? Oleh penduduk orang-orang Taif. Siapa yang melempari batu? Apakah laki-laki? Tidak hanya laki-laki saja, bahkan perempuan, bahkan budak sekalipun mereka perintahkan untuk keluar membawa batu, melempari Nabi SAW, hingga akhirnya kaki beliau berdarah. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum, sabda Rasulullah SAW yang beliau ucapkan ketika beliau terkena musibah di perang Uhud. Bagaimana sebuah kaum akan menang, sukses, bahagia ketika mereka melukai kepalanya seorang Nabi, Nabi Muhammad SAW. Lihatlah. Dan Rasulullah SAW di sini dilempari sampai kaki beliau berdarah. Bagaimana orang-orang Taif akan bahagia? Mereka tidak mau mengindahkan Nabi SAW dan dakwah beliau. Tapi Rasulullah SAW tidak mengatakan hal demikian. Rasulullah SAW tetap berjalan bersama anak angkat beliau, Zaid bin Harithah. Hanya dua orang saja, ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Terus dilempari, disoraki, kemudian ini antum bisa bayangkan. Di saat raja-raja yang lainnya, para petinggi yang lainnya ketika mereka tiba di sebuah tempat, mereka disambut dengan sukacita dan mewah luar biasa. Lain halnya dengan Nabi SAW. Beliau berdakwah ditolak, keluar dicemooh, dilempari batu, dilempari kotoran. Hingga akhirnya ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min at-Taif mahmuman ala wajhihi falam yafiq illa wa huwa fi qarni tsa'alib. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun meninggalkan mereka. Keluarlah beliau sallallahu alaihi wasallam dari kota Taif. Padahal hanya beberapa saat saja, nggak sampai berbulan-bulan di Taif. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, malaikat Jibril pun datang kepada Nabi SAW beserta malaikat penunggu gunung, mengisyaratkan malaikat itu tidak hanya sebatas 10 nama yang antum hafalkan semasa kecil antum. Malaikat itu masih banyak lagi. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, tidak ada yang mengetahui jumlah malaikat tentara Allah Subhanahu wa taala dari malaikat kecuali Allah Subhanahu wa taala. Datanglah malaikat Jibril bersama beliau malaikat penunggu gunung. Kemudian memberikan tawaran kepada Nabi SAW, wahai Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pilihan untukmu antara engkau memilih agar Allah menghancurkan penduduk Mekah atau engkau bersabar terhadap perlakuan buruk mereka. Dan Rasulullah SAW pun memilih bersabar. Aku tetap bersabar. Ya. Dalam riwayat lain disebutkan bukan penduduk Mekah, tapi penduduk Taif. Wahai Nabi, apakah engkau menginginkan gunung ini ditimpakan kepada penduduk Taif? Yang mereka ini telah melukaimu. Kata Rasulullah SAW, tidak. Tidak. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, Allahumma gfir li qawmi fa innahum la ya'lamun. Allahumma gfir li qawmi, ya Allah, berikanlah ampunan untuk kaumku. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui sama sekali. Mereka tidak tahu ilmunya. Subhanallah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah SAW terdapat contoh yang sangat mulia. Beliau diusir oleh kaumnya dari kota Mekah menuju Taif, diusir, dilempari batu, kotoran, berdarah kaki beliau.
Dan beliau tidak memakai kuda, tidak memakai onta. Tapi Rasulullah SAW milih berdoa, Allahumma gfir li qaumi, ya Allah, ampunilah kaumku ya Allah. Tutupi dosa mereka, ampunilah dosa-dosa mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak mengetahui hakikat dakwah ini ya Allah. Lihatlah, memberikan uzur kepada mereka. Karena Nabi SAW berdakwah dengan orang-orang Taif tidak sebanyak atau selama mereka berdakwah dengan orang Quraisy. Kalau orang Quraisy semenjak beliau di Mekah, ya sekitar 10 tahun Rasulullah SAW dakwah bersinggungan Abu Jahal dan yang lainnya. Kejadian Taif ini sekitar tahun 10 kenabian setelah meninggalnya Khadijah dan Abu Thalib. Lihatlah. Maka sepantasnya kita ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum mencontoh Rasulullah SAW. Ketika antum dicemooh, ketika antum dikatakan sesat, ketika antum dikatakan dan itu oleh kaum antum, oleh masyarakat antum, bahkan ketika antum dikatakan sesat oleh keluarga antum, maka doakan. Maka doakan. Dari sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, kita juga boleh mendoakan agar Allah mengampuni orang-orang kafir selama mereka masih hidup. Allahumma gfir liqaumi, Allah ampunilah mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka ini tidak mengetahui. Ketika Nabi SAW mendoakan semoga Allah mengampuni kaumnya, tentunya Allah Subhanahu wa taala secara tidak langsung Nabi SAW meminta agar Allah memberikan petunjuk kepada mereka agar mereka masuk Islam. Barulah ketika mereka masuk Islam, Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Boleh kita mendoakan saudara kita non-muslim agar mereka mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, maka tidak boleh. Ya. Sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan, maka lin nabi walladzina amanu yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak boleh. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memintakan ampun untuk pamannya, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mau tidak dikabulkan, dijabahi dakwahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi hanya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya paman Nabi SAW mendapatkan keringanan, dan ini syafaat khusus. Syafaat khusus. Nanti antum akan mempelajari dalam pelajaran akidah ada syafaat khusus Nabi SAW, di antaranya adalah syafaat ini untuk Abu Thalib. Kemudian ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, setelah itu Nabi SAW kebingungan mau bagaimana lagi. Hingga akhirnya Rasulullah SAW masuklah ke kebun Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kedua saudara, ayah dari Hindun bin Utbah, nanti yang akan memakan jantungnya siapa? Hamzah bin Abdul Muttalib. Jadi ada orang kaya Quraisy, Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Kedua putra Rabi'ah. Utbah, ini bapaknya Hindun binti Utbah. Hindun binti Utbah ini siapa? Hindun ini adalah istrinya Abu Sufyan. Abu Sufyan ini siapa? Abu Sufyan ini bapaknya Muawiyah bin Abi Sufyan, raja pertama kali dalam Islam. Sahabat Nabi SAW, penulis wahyu, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ibunya Muawiyah ini bernama Hindun. Hindun ini punya bapak namanya Utbah. Sehingga Utbah bin Rabi'ah kakeknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, Utbah bin Rabi'ah termasuk orang yang kaya. Utbah bin Rabi'ah termasuk orang yang adil. Ya. Tidak seperti Abu Jahal yang tertutup dengan kemurkaan, kebencian dengan Nabi SAW. Utbah bin Rabi'ah orang yang lebih tua daripada Abu Jahal. Lebih tua daripada Abu Jahal. Dan dia kaya. Dia memiliki kebun anggur berhektar-hektar seperti itu. Luas sekali. Hingga akhirnya dia mengizinkan Nabi SAW dan Zaid bin Haritha untuk singgah sementara di kebun kurma beliau. Ya, akhirnya Nabi SAW masuklah di kebun kurma tersebut, dan Utbah pun juga memerintahkan pegawainya untuk memberikan atau mengizinkan Nabi SAW memakan anggur-anggur yang ada di kebunnya. Lihatlah. Tetapi Utbah bin Rabi'ah
dengan segala kebaikannya dia tidak masuk Islam, bahkan dia nanti dibunuh oleh sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib ketika perang Badar. Jadi Utbah bin Rabi'ah meninggal ketika perang Badar, dibunuh oleh Hamzah. Kemudian Syaibah itu juga akan dibunuh oleh Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Badar, hingga akhirnya Hindun murka dan Hindun meminta Wahsy untuk menusuk Hamzah dengan tombak. Akhirnya Hamzah pun mati syahid dan dimakan hatinya, dicabik-cabik oleh Hindun binti Utbah di hadapan Nabi SAW. Dan Hindun nanti dia akan masuk Islam ketika Fathu Mekah. Ketika awal mula Hindun bertemu Nabi SAW, ingin berbaiat dengan Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW tidak mau melihat mukanya karena teringat wajah Hamzah bin Abdul Muttalib. Luar biasa. Nah, ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Setelah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Rasulullah SAW melaksanakan salat di kebunnya Utbah bin Rabi'ah. Laksanakan salat di sana. Hingga akhirnya terjadilah kisah yang begitu masyhur, ya. Rasulullah SAW mendengar adanya gerakan kaki, ya, kayak seperti tentara begitu, berapa kelompok tiba-tiba datang. Ya, akhirnya Zaid bin Harithah ketika itu siap siaga, ya, siap siaga melindungi Nabi SAW yang kala itu sedang baca Al-Quran dalam keadaan sholat. Dan Rasulullah SAW memerintahkan untuk Zaid stop. Nah, Rasulullah SAW terus membacakan. Dan ternyata ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, siapakah itu? Ya. Siapakah itu ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum? Ternyata adalah dari kelompok jin. Kelompok jin mereka datang mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi SAW dan mereka pun masuk Islam. Lihatlah ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Ketika orang-orang mereka semuanya mendustakan Nabi SAW, maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hakim, yang Maha Hikmah, mengetahui segalanya, Allah memberikan nikmat kepada Nabi SAW. Masuk Islamlah berapa kelompok dari jin. Dari sini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh manusia dan seluruh jin. Nah, hingga akhirnya turunlah surat Al-Jin, dalam surat Al-Ahqaf di akhir-akhir juga disebutkan di sana, ya. Masuk Islamlah kelompok jin. Dan Rasulullah SAW pun ya meminta bantuan kepada siapa? Al-Mut'im bin Adi. Al-Mut'im bin Adi. Dia mencari pembesar Quraisy yang bisa mengembalikan Nabi SAW kepada kaumnya. Siapa? Al-Mut'im bin Adi. Datanglah Nabi SAW kepada Mut'im bin Adi meminta jaminan. Wahai Mut'im bin Adi, aku meminta bantuan kepadamu. Lihatlah, dikala Rasulullah SAW kesusahan, kesulitan, belum jaya, beliau SAW meminta bantuan kepada orang musyrik. Dan hukumnya boleh. Seperti tadi, Abu Bakar meminta bantuan Ibnu Dugunnah, Nabi Muhammad SAW meminta bantuan Al-Mut'im bin Adi sebagai jaminan. Nanti ketika hijrah pun Rasulullah SAW meminta jaminan juga, minta bantuan, ya, bermuamalah dengan Abdullah bin Uraiqid. Nanti diberikan gaji atau dinar atau dirham sebagai penunjuk jalan dari Mekah menuju Madinah. Hingga akhirnya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, Mut'im bin Adi pun mengumpulkan anak-anaknya. Ya, mengumpulkan anak-anaknya dan menyambut datangnya Nabi SAW. Akhirnya Nabi Muhammad SAW dan Zaid bin Harithah berada di tengah-tengah barisan Mut'im bin Adi dan anak-anaknya. Mereka semuanya, Mut'im dan anak-anaknya, membawa pedang dan menghantarkan Nabi SAW ke Ka'bah dan tawaf 7 kali. Setelah itu Mut'im bin Adi pun memberitahu kepada Abu Jahal dan teman-temannya, ketahuilah bahwasannya Nabi Muhammad SAW di bawah jaminanku. Tidak ada yang boleh melukai Muhammad dan pengikutnya. Dengan ini ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum, Nabi Muhammad SAW lebih sedikit lega dari siksaan orang-orang Quraisy. Yang mana pada pertemuan yang akan datang akan kita sebutkan Nabi SAW lebih leluasa, bisa tidur di Ka'bah, bisa tidur di ini, hingga ada kejadian Isra Mi'raj. Kemudian tidak ada lagi, tetap ada siksaan tetapi tidak separah siksaan setelah meninggalnya paman beliau sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad udhitu fillahi wa ma yu'dha ahadun wa ukhiftu fillahi wa ma yukhafu ahadun. Salawatullahi wa salamu rabbi alaihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang mengemban dakwah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajarilah sirah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika antum mengaku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setidaknya seminimalnya antum harus khatamkan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenali sisi terlebih dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam, luar dalamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan hanya sekedar mengaku, apakah kamu cinta Nabi? Cinta, saya cinta, tapi tidak mengetahui kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga fadda'a wa ma lam yuqimu 'alaiha bayyinatin ashabuha ad'iya. Ya, sungguh sangat mencengangkan sekali, menyedihkan. Kalau antum hanya mengaku-ngaku saya cinta Nabi, tapi tidak mengetahui perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah. Dan juga ingat juga ikhwati fillah zanallahu wa iyyakum. Stop lisan kita mencela para sahabat. Dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh mencela para sahabat. Lihatlah perjuangan mereka, mati-matian. Nyawa mereka. Ya, mereka korbankan demi dakwah Islam. Lihatlah perjuangan mereka dan perjuangan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau antum betul-betul cinta dengan Nabi dan para sahabat, adalah antum meneruskan tali estafet dakwah ini, sebarkan semampu antum. Semangat. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Wallahu ta'ala a'lam. Wabillahi taufiq. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.